Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami anak-anak-Mu untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga berkat daya dan karunia Roh Kudus, kami anak-anak-Mu semakin bertumbuh kembang di dalam iman dan di dalam hidup kami, sehingga kami semakin mampu menjadi putra-putrimu yang selalu setia dan mencintai Engkau, orang tua kami, keluarga kami, teman-teman, semua orang yang kami jumpai di sekitar kami, dan juga seluruh ciptaan-Mu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan Sabda Allah. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata
dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita, orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Friga dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik, sehat selalu. Lama tidak jumpa, Fatan sudah rindu sekali pengen ketemu. Tapi ya sudahlah, tunda ketemu walaupun rindu. Ya, teman-teman, hari ini tahu kan hari apa? Hari Minggu tentunya. Tetapi minggu-minggu ini spesial daripada yang lain, yaitu Minggu Pentakosta. Nah, Pentakosta itu apa sih? Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah. Ya, jadi sudah 50 hari kita merayakan masa Paskah ini dan ditutup dengan Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Father mau tanya, siapa yang suka nyanyi? Father juga suka nyanyi. Siapa yang suka gambar? Wah, Father nggak suka. Father nggak bisa gambar, tapi nanti minta diajarin ya. Siapa yang suka menari? Father juga nggak bisa nari, nanti diajari ya, pasti teman-teman bisa nari. Yang suka menulis, wah pasti ada yang suka menulis gitu ya. Baik, kita semuanya punya bakat. Selain juga bakat-bakat tadi, ada teman-teman yang mungkin pintar ke matematika. Dulu Father nilainya jelek ke matematika. IPA, bahasa Indonesia. Mungkin masing-masing dari kita memiliki kemampuan masing-masing, pintar ini, pintar itu gitu ya. Maka harus saling mengajari kalau kita memiliki kemampuan masing-masing, tetapi mengajarinya harus yang baik, bukan pas ujian. Lalu aku pintar IPA nih, temanku nggak bisa IPA, lalu pas ujian membagi contekan, tentu bukan gitu, tetapi pas belajarnya saling ngajari. Aku pintar IPA, aku ngajari temanku yang tidak bisa IPA. Aku pintar matematika, ngajari teman-temanku yang tidak bisa matematika, tetapi bukan ketika ujian, tetapi ketika belajar. Ini harus diingat-ingat ya. Maka memberi pembelajaran kepada teman-teman kita dalam waktu yang tepat itu menyalurkan rahmat-rahmat kita, karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita dalam rupa masing-masing, rupa kemampuan masing-masing. Nah, hari ini kita merayakan Pentakosta, di mana Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus menyertai kita untuk berbuat baik seperti yang Father sampaikan. Di masa ini cara berbuat baik banyak selain yang. Nah, di masa ini kita juga bisa berbuat baik selain yang Father sampaikan tadi. 1. Jaga jarak fisik tapi dekatkan persahabatan. Tetap akrab walau tidak dekat. Lalu yang kedua, pakai masker. Biar tidak menular dan tertular penyakit. Lalu yang ketiga, pakai hand sanitizer. Wah, biar tetap sehat. Cuci tangan. Wah, tahu caranya toh? Punggung, sela-sela, putar-putar, kuku. Nah, dengan cara ini kita bisa berbuat baik, menjaga kesehatan, juga mengajak teman-teman tetap sehat. Lalu yang keempat tadi sama, saling membantu dalam belajar, tapi bukan dalam ujian. Wah, ya toh. Dengan itu tadi kita bisa menjadi penyalur Roh Kudus bagi yang lain. Nah, pertanyaannya nih, kemampuan apa saja yang kumiliki? Aku punya kemampuan apa? Aku bisa dalam hal apa? Nah, lalu dari kemampuan-kemampuan itu, apakah sudah kugunakan untuk membantu sesama? Apakah sudah kugunakan untuk membantu sesama? Maka teman-teman, selamat bermenung, tetap sehat, tetap semangat, tingkatkan iman dan imun. Berkah dalam.
Halo adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci yang dibacakan oleh teman kita Dea. Nah, tentang apa tadi? Ya, tentang Pentakosta. Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Siapa yang tahu lambang dari Roh Kudus? Nah, ya betul, ada yang menjawab burung merpati. Ada pula yang menjawab lidah api. Nah, sekarang kita akan membuat lidah api. Ya, kita akan membuat lidah api. Bagaimana caranya dan apa bahan-bahan yang kita perlukan? Yang pertama, kita membutuhkan kertas origami. Boleh berwarna-warni, warna apa saja boleh. Ya, warna apa saja boleh. Terserah warna kesukaan kalian. Lalu ada spidol atau bolpen, ya. Lalu ada gunting, ada ini tusuk sate, atau boleh kalian ganti dengan lidi atau sedotan, boleh. Lalu lem, ya. Oke, mari kita mulai membuat lidah api. Begini caranya. Langkah yang pertama, kalian buat dulu polanya. Pola lidah api. Terserah seperti apa kalian akan membuatnya, ya. Lidah api itu bebas, ya. Seperti apa saja boleh. Boleh seperti ini atau boleh kalian membuat yang lebih bagus, ya. Lalu kalau sudah digunting menurut polanya, ya. Kalian gunting sampai selesai. Nah, ini sudah ada yang sudah jadi. Ini dia. Kalau sudah, gunting 2, ya, membuat 2 pola. Kalau sudah ada 2 pola seperti ini, lalu untuk adik-adik yang masih kecil, yang masih TK kelas 1, kelas 2, tuliskan di salah satu kertasmu, aku cinta Roh Kudus. Itu untuk adik-adik yang kecil. Kalau sudah, lalu ambil lidinya atau tusuk satenya atau sedotan, boleh apa saja, dilem. Beri lemnya. Lalu tempel di sini, tempel di belakangnya, tempel di salah satu kertasnya, ya. Lalu kita jadikan satu. Ya, kertasnya kita jadikan satu. Gunakan lem lagi. Kalau sudah jadi akan seperti ini. Tang! Lalu untuk anak-anak yang adik-adik yang sudah besar, yang kelas 3, kelas 4, dan seterusnya, kalian tuliskan ketujuh karunia Roh Kudus, ya. Jadi lebih banyak. Karunia yang pertama, 7 karunia Roh Kudus. Karunia yang pertama, roh hikmat. Lalu yang kedua, roh pengertian. Yang ketiga, roh nasihat. Yang keempat, roh keperkasaan. Kelima, roh pengenalan akan Allah. Keenam, roh kesalehan. Yang ketujuh, roh takut akan Allah. Ya, caranya seperti tadi. Dilem lagi lidinya. Lalu tempelkan di salah satu kertasnya begini.
Lem lagi pada bagian kertas yang lainnya. Lalu jadikan satu. Sudah jadi. Ini untuk adik-adik yang masih kecil. Aku cinta Roh Kudus. Ini untuk adik-adik yang sudah besar. 7 karunia Roh Kudus. Bagus kan? Nah, ini tugas kalian minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Who gives the hope for the hope? Who gives the grace for the grace? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Who gives the faith for the faith? Who gives the love for the love? Who gives the hope for the hope? Who gives the grace for the grace?